kerjaan dengan baik, insya Allah. Terima kasih Bu Eka atas jawabannya tentang praktek debat. Kita nanti akan ulas bersama-sama. Di sini bukan dalam artian saya mencari kesalahan, tapi kita melihat apakah pembelajaran yang telah Ibu Eka laksanakan itu sesuai tidak dengan yang Ibu Eka belajar. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperoleh berkahnya sebelum pelajaran dimulai pada siang hari ini kan ada yang terakhir, maka kita siapkan serta berdoa terlebih dahulu. Silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita kelas pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Sehat? Takut puasa? Alhamdulillah. Nah, kita hari ini akan belajar tentang perdagangan internasional. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke. Apa keterangan tadi? Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran perdagangan internasional, Ibu ingatkan kembali. Pada waktu yang lalu, kita telah belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Coba anak ibu, siapa yang masih ingat apa saja ya jenis daripada kerjasama ekonomi internasional untuk yang kamu ketahui? Silakan. Siapa yang masih ingat? Kerjasama apa saja? Tunjuk jarinya. Kerjasama. Iya silakan. Yang pertama itu organization of procurement, exporting, or production in city, organization for economic cooperation and development. Ya, boleh, betul. Itu termasuk salah satu lembaga di bawah naungan PBB yang termasuk ke dalam negara-negara pengekspor minyak. Ya, jadi kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Nah, untuk tatap muka kita kali ini adalah tentang materi perdagangan internasional. Karena dalam hal kerjasama ekonomi internasional, tolong perhatikan, itu adalah masalah perdagangan. Kalau bicara tentang perdagangan, berarti apa yang diperdagangkan adalah barang dan jasa. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan perdagangan internasional adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan ya di dalam pertukaran barang ataupun jasa oleh satu negara dengan negara lainnya. Itulah yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Tuh. Nah, di sini perdagangan internasional sudah tahu. Pengertiannya sudah tahu. Sekarang apa manfaat kita mempelajari perdagangan internasional? Manfaatnya itu ada banyak. Ada dari sektor real dan ada dari sektor moneter. Kalau dari sektor real adalah salah satunya memperluas pasar. Yang kedua apa? Meningkatkan pendapatan masyarakat. Iya, meningkat
dari sektor moneter ada dua. Yang pertama adalah Meningkatkan devisa. meningkatkan devisa. Yang keduanya kerjasama di bidang perbankan. Contohnya misalnya kerjasama antara Bank Dunia dengan Bank Negara Indonesia. Dalam hal ini Bank Dunia memberikan bantuan kepada bangsa Indonesia, bantuan dalam hal untuk pembangunan untuk negara-negara yang berkembang dengan kita, supaya negara kita bisa membangun lebih baik lagi sehingga menjadi negara yang maju. Oke, sudah tahu. Lalu yang berikutnya faktor pendorongnya. Apa faktor pendorong terjadinya atau yang membuat terjadinya perdagangan internasional? Ada 7. Ya, yang pertama faktor pendorongnya adalah perbedaan sumber daya alam. Yang kedua sumber daya manusia. Yang ketiga ya, sebutkan duit. Yang lain semua. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, Dua, perbedaan secara masyarakat dan pemerintah. Oke. Tiga, perbedaan sosial dari kebudayaan. Bagus. Empat, perbedaan sumber daya alam. Ya. Lima, perbedaan sumber daya manusia. Enam, perbedaan penguasaan teknologi. Tujuh, perbedaan biaya produksi. Bagus, betul. Ya, anak-anak ibu sudah paham. Sekarang coba, ini sudah berubah ya. Bangkunya sudah diskusi, kita diskusi kelompok. Ini ibu akan membagikan satu soal. Kita akan belajar sambil bermain karena ini jam terakhir. Mungkin anda nanti ngantuk. Jadi kita belajar dengan model pembelajaran maths, mencari yang saya perhatikan. Ibu membagikan kartu soal. Nanti kartu soalnya ada pasangannya. Anda akan mencari pasangan dari kartu soal itu. Jadi ada lembar jawabannya. Saya jebatkan secara acak antar kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan memaparkan soalnya, lalu nanti kelompok lain mungkin menentukan jawabannya. Paham di sini? Bermain sambil belajar? Oke. Nanti masing-masing kelompok ya coba cari, cocokkan, diskusilah, rembukkan yang mana jawabannya. Kalau misalnya tidak sesuai, kamu cari sendiri, oke? Paparkan, tunjuk dari kelompok masing-masing. Ini kelompok satu, ingatkan ya. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Understand? Betul. Silakan, ibu kasih waktunya 5 menit. Nanti ada yang mau menggunakan soal bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Parta dari kelompok 1. Suatu kegiatan ekonomi yang dilalui untuk pertukaran barang dan jasa antar suatu negara dengan negara lain. Nah, itu adalah bentuk jawaban. Silakan kelompok lain, adakah yang menemukan pasangan dari jawaban itu? Ya, silakan sebutkan namanya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Karina. Saya berasal dari kelompok 3. Soalnya jelaskan yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Bagus, betul. Lalu silakan kelompok 4. Apa yang didapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Manfaat perdagangan internasional dari sektor real yaitu meningkatkan pendapatan real masyarakat.
Soalnya sebutkan 7 faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Ada yang lain tadi sudah disebutkan apa nak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Wayuni. Saya berasal dari kelompok 3. Soalnya sebutkan manfaat perdagangan internasional dari sektor real. Ya, pinter, betul. Ya, sudah selesai ya? Ya, sudah selesai. Mengerti kira-kira materi kita hari ini adalah tentang menganalisis konsep perdagangan internasional. Nah, itulah materi kita kali ini adalah menganalisis perdagangan internasional. Kamu tahu pengertian perdagangan internasional, kemudian apa manfaatnya, faktor-faktor pendorongnya, ya sehingga terjadinya perdagangan internasional. Coba, ya anak-anak, sudah paham? Asik permainannya? Asik. Coba sekarang berdiri semua deh. Jangan terakhir ya. Sudah siap? Lakukan tepuk pramuka sebanyak 3 kali. Mulai. Ya. Hilang ngantuknya ya Nana ya? Oke, sekarang silakan duduk kembali. Kita lanjut belajar biasanya. Tadi sudah kerja kelompoknya, silakan hasilnya tadi kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Sudah semua? Nah sekarang dari proses pembelajaran kita tadi, kita akan simpulkan sama-sama tentang materi kita hari ini. Jadi perdagangan internasional itu adalah suatu kegiatan ekonomi pertukaran barang ataupun jasa dari satu negara dengan negara yang lain. Kemudian manfaat perdagangan internasional itu adalah untuk memperluas pasar, meningkatkan pemerataan pendapatan, kenaikan baik dari sektor real maupun dari sektor moneter. Karena jujur saja tidak ada satupun bangsa di dunia ini bisa membangun tanpa bantuan dari negara lain. Karena setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satunya perbedaan sumber daya. Paham? Sekarang coba tadi ibu yang menyimpulkan. Sekarang siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan kembali pelajaran kita kali ini? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita tatap muka kali ini? Silakan Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya perdagangan internasional adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui pertukaran barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lain. Adapun manfaat perdagangan internasional: 1. Sektor real, 2. Sektor moneter. Faktor pendorong Yaitu perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia salah satunya. Karena tidak ada negara di dunia ini tanpa bantuan negara lain ya untuk membangun. Sehingga terjadilah kegiatan ekspor. Silakan dulu. Anak-anak, materi kita kali ini tentang konsep perdagangan internasional. Nah sekarang silahkan keluarkan buku latihannya untuk mengadakan evaluasi dulu. Ini individu ya, tidak sendiri tidak kelompok, sendiri-sendiri.
Waalaikumsalam Bu Yulis. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang. Oke, tapi kita sudah melakukan observasi di EKA ya, dari pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi. Bagaimana penilaian Ibu sendiri mengenai penampilan Ibu pada hari? Kalau menurut saya, alhamdulillah cukup baik. Hanya saja mungkin untuk anak-anaknya ada kemajuan dari tidak memakai model yang tadi dengan yang sudah. Mungkin perlu ditingkatkan lagi adalah kreativitas siswa dalam hal lebih banyak membaca atau apa istilahnya Bu, menjauh lagi literasi yang lain selain daripada yang telah saya sampaikan, mungkin lewat internet ataupun lewat kajian pustaka yang lain yang harus mereka baca. Artinya kreativitas siswa Ya, yang penting. Menurut Bu Eka bagaimana meningkatkan kreativitas siswa tadi? Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi dengan cara lebih banyak lagi memberikan tapi bukan yang terlalu memberatkan, diberikan kebebasan siswa di dalam mencari informasi-informasi dari luar tentang yang kaitannya dengan perdagangan internasional tadi, ya bukan hanya mengandalkan satu atau beberapa jenis buku saja berdasarkan kurikulum yang kita pakai, tetapi mereka lebih meninjau lagi melalui berita, bila perlu, ataupun kajian-kajian pustaka lain. Kalau boleh misalnya ada apa istilahnya yang kunjungan keluar itu, nah jadi ya tadi boleh juga. Jadi dia secara aplikasi nyata dia tahu, oh begini ya dalam hubungannya masalah perdagangan internasional, kegiatan ekspor impor dalam lingkup yang kecil saja. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya jadi seperti itu mungkin ingin meningkatkan kreativitas siswa, kemudian menilai lagi pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan dalam konsep. Pemahaman siswa terhadap suatu materi tidak sama Bu. Ya, ada yang gampang, ada yang diterangkan berulang baru paham. Seperti itu lah Bu. Tadi saat Ibu laksanakan
berat. Itu menurut saya. Ya, jadi intinya anak tadi selain memakai anak yang sibuk sendiri, Iya. kemudian memakai anak yang mengerjakan. Jadi tipe anak ini berbeda-beda. Iya, ini lebih mudah. Sendiri, ada yang mengerjakan Dia tugasnya. sudah bisa,